Elastic goes, they expand and shrink. 1. Apa itu smart money? Pada bab kali ini, kami akan menyajikan bahasan mengenai salah satu topik penting yang harus dikuasai dalam berinvestasi di market kripto yang disebut dengan crypto smart money. Perlu diketahui bahwa ilmu trading pada dasarnya sama dengan cabang ilmu pengetahuan lain yang selalu berkembang. Ketika berbicara perspektif berkembang maka ada awal dari segala sesuatu. Ilmu trading yang telah berkembang selama ratusan tahun mengambil dasar konsep dari Dow Theory, yang mana dalam prosesnya berkembang menjadi banyak sekali pendekatan dan berbagai macam teori trading berbeda yang salah satunya dikenal dengan smart money concept. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apa itu smart money concept? Istilah smart money merupakan suatu cabang ilmu baru yang merupakan suatu pendekatan trading yang digunakan oleh para institusi besar dengan fokus utama pada likuiditas dan order yang mengalir pada pasar keuangan. Dengan demikian ketika melakukan trading, kita harus berfokus pada likuiditas baik itu pada arah bullish maupun arah bearish. Ketika kita follow the liquidity, maka kita juga berarti follow the trend. Ada suatu pertanyaan yang kemudian sering ditanyakan yaitu mengapa smart money menjadi konsep yang populer? Ketika kita mempelajari ilmu analisis teknikal, dengan ilmu tarik garis, mempelajari support dan resistance, mengetahui chart pattern, dan lain sebagainya, pada dasarnya seringkali digunakan smart money untuk melakukan counter trade terhadap ide yang digunakan. Ketika trading dengan ilmu konvensional, maka kita menggunakan ilmu universal yang dipakai semua orang. Oleh karena itu, umumnya smart money mengetahui kecenderungan retail terhadap aksi long dan short, sehingga sering dimanfaatkan secara kejam untuk melakukan counter trade dari para retail ini. Gambar ini mengilustrasikan hubungan antara smart money dan analisa teknikal. Pasti kita semua pernah sudah merasa handal dalam ilmu analisis teknikal, namun masih sering rugi dalam market kripto. Hal tersebut tentulah hal yang wajar mengingat adanya smart money ini. Oleh karena itu perlu bagi teman-teman semua untuk mengupgrade diri dan terus belajar. Ketika gagal dalam trading, belum tentu berarti kita adalah trader yang buruk. Bisa saja saat tersebut kita sedang dikerjai oleh para smart money ini ada sebuah gap informasi antara kita dengan para smart money, sehingga untuk menutup atau memperkecil gap ini, kita mau tidak mau harus mempelajari cara mereka bekerja dan kita juga harus bekerja dengan cara mereka. Terdapat beberapa keuntungan trading dengan metode smart money ini, di antaranya adalah 1. Merupakan metode yang baru dan fresh from the oven. 2. Memahami bagaimana smart money menggodok market kripto. 3. Suatu tambahan pengetahuan sehingga mengasah kemampuan trading. Kita tidak perlu merubah sistem yang sudah dibuat, namun dengan belajar smart money kita bisa mendapatkan insight baru dan semakin memperbaiki konsep tersebut. Setelah tahun 2019, ada kecenderungan para smart money mulai masuk ke pasar kripto. Kalau dilihat 2/3 dari trading volume pada pasar keuangan bahkan pada market kripto juga menggunakan algoritma khusus yang menjadi strategi mereka. Dengan demikian ketika membedah mekanik dan strategi yang digunakan, kita bisa mengetahui cara mereka beroperasi dan mengambil keuntungan dari hal tersebut. Berikut ilustrasi perbandingan market cap Bitcoin dengan aset kelas lainnya. 2. Fokus dari smart money. Seperti yang sudah sering saya sampaikan sebelumnya, setiap ilmu dan genre trading memiliki fokus yang berbeda-beda, seperti Dow yang berfokus pada tren, order flow yang berfokus pada pembacaan order book, harmonic trading yang berfokus pada harmonic pattern, dan lain sebagainya. Ilmu smart money sendiri berfokus pada likuiditas. Smart money selalu follow the liquidity. Lalu apa saja fokus utama dari smart money? Beberapa fokus smart money yang harus dikuasai, tidak harus urut, di antaranya adalah 1. Liquidity, 2. Market making, 3. Fair value gap, 4. Order block, 5. Market structure.
Gambar 2.3 adalah ilustrasi konsep fokus dari konsep smart money. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang liquidity atau order flow. Mudahnya, likuiditas mencerminkan seberapa liquid sebuah market yang sedang diperdagangkan. Lengkapnya, liquidity atau order flow ini merupakan kumpulan transaksi yang menggerakkan suatu aset. Liquidity yang baik menyebabkan aset bergerak liquid, begitu juga sebaliknya, yaitu aset yang illiquid akan sulit menggerakkan order flow atau melakukan trading pada suatu aset. Liquidity ini menjadi pola ukur apakah market bisa bergerak volatile atau tidak. Perlu diketahui smart money pasti tidak trading di size yang kecil. Ketika mereka menggelontorkan uang maka harus ada likuiditas dari smart money dan retail lain, karena jika liquidity dry maka mereka tidak bisa untung, bahkan pada aset kripto sendiri. Pada dasarnya smart money menyediakan liquidity pada market finansial. Karena mereka yang menyediakan, market pun sama seperti bisnis pada umumnya, pasti mereka tidak ingin bisnis mereka rugi, sehingga mereka juga mengharapkan liquidity balik dari para retail, sehingga seringkali kita melihat ketika mereka selesai akumulasi secara diam-diam mereka akan menyebarkan berita dan sebagainya untuk memancing arus dari para pemain kecil. Itulah mengapa ketika menerapkan konsep smart money maka most likely lebih valid ketika trading pada pair atau aset atau coin yang memiliki likuiditas besar seperti BTC, BNB, dan ETH. Koin ini jelas lebih liquid karena memiliki market cap yang besar dan cenderung lebih stabil. Ketika teman-teman menggunakan konsep smart money untuk trading pada coin dengan market cap kecil-kecil dan illiquid, seperti meme coins, maka konsep ini menjadi tidak relevan. Sekali lagi, konsep smart money hanya relevan untuk digunakan ketika trading pada coin-coin dengan market cap yang besar dan liquid. Gambar berikut menjelaskan bagaimana smart money menyediakan likuiditas pada pasar finansial. Fokus utama selanjutnya adalah market making. Dikarenakan para smart money ini adalah liquidity provider dari setiap market, maka mereka bisa melakukan market making atau menggerakkan pasar ke arah yang menguntungkan mereka. Ketika misalkan mereka betting market akan naik, mereka bisa melakukan bid. Sebaliknya ketika mereka betting market akan short, mereka bisa menjual dengan mudah. Dengan demikian kita harus mengikuti cara smart money ini berpikir, kira-kira di mana mereka menaruh likuiditasnya. Bisnis perdagangan kripto pada dasarnya juga bukanlah bisnis yang jujur karena secara legal dan sah terbukti bahwa sangat banyak kripto exchange yang trading melawan customer mereka sendiri. Mereka yang memiliki para exchange mengetahui dengan pasti di mana stop loss para customer ini berada. Mereka juga mengetahui likuiditas kita dan sejujurnya ini sangat berbahaya untuk diketahui. Sebagai contoh misalkan kita ingin long di 40.000 dan meletakkan stop loss di 39.800 sehingga mereka bisa dengan mudah menurunkan harga terlebih dahulu agar kita exit dan mereka mendapatkan keuntungan dari mendapatkan harga murah dan fee transaksi. Seandainya tidak menggunakan stop loss pun mereka tetap mengetahui likuiditi kita. Sebagai contoh misalkan dari 40.000 kita menggunakan margin 50x lalu mereka mengetahui liquidity di 37.000 maka bisa-bisa kita terkena liquidity dulu baru harga naik. Mereka akan cenderung menghabiskan liquidity terlebih dahulu. Semua bisnis ini ibarat seperti ikan yang dijaring di bawah kemudian harga baru naik. Ketika kita masih ingin bertahan di bisnis ini, kita harus mengetahui caranya supaya tidak tersaring. Ilustrasi bahwa terkadang ada crypto exchange melawan pelanggan mereka sendiri. Fokus berikutnya adalah Fair Value Gap, FVG. Fokus ini merupakan suatu area di mana terjadi ketidakefisienan harga di mana harga harusnya lebih tinggi atau lebih rendah yang menandakan adanya permainan smart money di sana. Berikut ilustrasi FVG. Selain FVG ada fokus lain yaitu order block. Order block merupakan suatu area di mana para smart money aktif dan mungkin bersembunyi di sana.
Memahami area ini juga meningkatkan potensi keuntungan ketika melakukan trading, dengan demikian ketika ingin melakukan short atau long. Kita bisa mempertimbangkan area UB ini sebagai area untuk memasang posisi perdagangan. Terakhir ada fokus market structure. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah ini ketika melakukan trading dengan price action analysis. Market structure merupakan suatu hal yang harus diperhatikan dalam trading menggunakan smart money karena para institusi juga memperhatikan struktur pasar ini. Sebagai contoh, struktur pasar pada market yang bearish akan terus membentuk lower high dan lower low. Berikut ilustrasinya. Dengan mengetahui berbagai fokus utama tersebut, tentunya kalian sudah bisa mengetahui apa saja hal-hal yang selanjutnya akan dibahas. Banyak di buku ini. Selamat membaca bagian selanjutnya.